Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Juni 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Peternak sapi di Maluku tengah banjir pesanan jelang Idul Adha, harga mulai dari 12 juta rupiah. Menjelang datangnya Hari Raya Kurban atau Idul Adha, sapi-sapi milik peternak di Negeri Rutah, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah mulai banyak dipesan para pembeli. Pembeli bahkan datang dari berbagai daerah dari luar Kecamatan Amahai. Para peternak sapi di Negeri Rutah mendapat berkah tersendiri jelang Hari Raya Kurban yang akan jatuh pada akhir bulan ini. Sapi-sapi peliharaan mereka rata-rata sudah dipesan para pembeli jauh hari sebelum Hari Raya Kurban. Bahkan para pembeli sapi sudah memesan sejak 1 bulan yang lalu. Hal itu menurut peternak, para pemesan ingin mendapat sapi dengan kualitas terbaik atau ukuran yang besar sebelum stok sapi di peternak habis. Ateng Lewenusa, salah satu peternak sapi di Negeri Ruta, Kecamatan Amahai, mengatakan permintaan hewan kurban sudah mengalami peningkatan sejak sebulan yang lalu. Ateng mengaku bahwa pelanggan yang beli sapi tidak hanya datang dari Kecamatan Amahai, namun dari kecamatan lain juga sering datang membeli hewan kurban di desanya. Dirinya menambahkan sapi-sapi peliharaannya dipastikan sehat. Sebab menjelang hari raya, seperti sekarang ini biasanya petugas dari instansi terkait juga selalu datang untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan peliharaannya tersebut. Dikatakan untuk saat ini 5 ekor sapi miliknya sudah dipesan. Adapun soal harga, ia mematok harga bervariasi, mulai dari 12 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per ekor. Tapi ini sulaku semua. Iya, ini kan laki-laki kan 3 ekor. Dari negeri seragam. Kita ini negeri ini mau bayar nih 2 atau 3 nih, kita kata mau posisinya di situ. Oh, belum posisinya di situ. Tapi dong sukep akan. Masih ke belakang. 1 ekor kena berapa nih? Yang ini kena 20. 20 juta rata-rata semua. Yang 2 itu ada yang 17, ada yang 12. Oh, dan Barang sedikit kecil. sedikit kecil. Tapi memang su pesan dari bulan lalu. 1 bulan kemarin itu sudah dipesankan. Oh, sudah dipesan. Yang semua ada berapa ekor? Kalau ini 9 semua. 9 semua ya. Ada banyak semua nih anak-anaknya ada banyak. Oke. Berarti awalnya juga termasuk setiap tahun ada produksi jual sapi ya? Oke. Rata-rata ini kalau dia membobot ini berapa ini? Yang laki-laki. Iya. 20. Oke. Setiap orang lewat, turun tanya dulu. Oh, dia pun ini nih. Sudah pun. Pasti besar itu. Tapi itu cuma jual kamar. Para pemuda lintas denominasi gereja giat bakti di 6 gedung gereja. Para pemuda lintas denominasi gereja menggelar kerja bakti di 6 gedung gereja Kelurahan Nusaniwe, Kota Ambon pada Sabtu 10 Juni 2023. Kegiatan bakti terbagi di Gedung Gereja Bethesda, Gedung Gereja Lahairoi, Gedung Gereja Petra, kemudian di Gedung Gereja Pentakosta di Indonesia atau GPDI Jemaat El Shaddai, Gedung Gereja Gekria, Jemaat Sola Gracia, dan Gereja GPI Petra. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja Gekaria, Jemaat Sola Gracia, nampak puluhan pemuda secara gotong royong membersihkan sekitar area gereja. Mulai dari mengangkat sampah plastik, mengikis lumut-lumut, hingga membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh. Para pemuda begitu semangat dalam kegiatan pembersihan itu. Salah seorang pemuda, Herbeta Diara, mengatakan kegiatan ini sebagai wujud solidaritas pemuda denominasi gereja dalam membangun sikap oikumenis. Menurutnya, meski berasal dari berbagai gereja, namun perbedaan itu bukan penghalang bagi para pemuda untuk bersinergi. Dalam kesempatan yang sama, Hendro Samar selaku Majelis Pembina Pemuda Jemaat Gekaria Sola Gracia mengapresiasi program kerjasama antar pemuda denominasi gereja. Selain dirinya, juga menyampaikan pesan terima kasih dari Pendeta Samuel Ratu Rakel selaku pimpinan jemaat kepada pimpinan jemaat Bethesda.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunner sangat sengit, 16 tim PUBG dan 4 tim ML ketemu di final Amboina Esport Turnamen di Spora. Ratusan pasang mata menyaksikan pertandingan akhir Amboina Esport Turnamen Sabtu 10 Juni 2023. Dalam turnamen yang terselenggarakan di Aula Kampus Politeknik Kota Ambon, pertandingan dibagi menjadi 2 kategori perlombaan yang bergengsi. Di antaranya Player Unknown's Battleground atau PUBG dan juga Mobile Legends atau ML. Pantauan Tribunnews.com heboh sudah pasti. Para penggemar game online senantiasa memberi semangat untuk para rekan yang mengikuti pertandingan. Belum lagi reaksi player yang senang setelah memberi counter demi kemenangan. Saut-sautan antar player jelas terdengar. Itu menambah panas pertandingan namun seru yang dirasa. Berbagai teknik dan taktik terus keluar demi kemenangan. Tak sedikit para rekan satu tim terlihat beradu argumen yang semua yang dilakukan untuk kemenangan pastinya. Kedua kategori itu telah sampai pada babak final. Salah seorang panitia penyelenggara, Samuel Samson, menjabarkan agenda pertandingan itu. Pertandingan yang berlangsung dibuka sedari pukul 11 waktu Indonesia Timur telah berhasil mempertemukan sebanyak 16 tim untuk kategori PUBG dan 4 tim untuk partai final ML. Antusias ini dirasa karena total hadiah pertandingan yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora sebanyak 12 juta rupiah. PPK pembangunan gedung kantor Dinas Perkim Aru diperiksa dan ditahan. Tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2018 berinisial JBE diperiksa. Pemeriksaan oleh Direktorat Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Maluku pada Kamis 8 Juni 2023. Mulai dari pagi hari pukul 10 waktu Indonesia Timur hingga berakhir pukul 18:30 waktu Indonesia Timur. JBE merupakan penjabat pembuat komitmen atau PPK pada proyek yang merugikan negara hingga 1,5 miliar itu. Sementara itu, pantauan tribunambon.com tersangka JBE selesai diperiksa pukul 18:30 waktu Indonesia Timur. Tersangka digiring menuju mobil untuk ditahan oleh polisi dan didampingi penasihat hukum tersangka. Sebelumnya, tersangka mantan Kepala Dinas Perkim Aru, Umar Rudilonjo juga telah diperiksa oleh tim penyidik pada Rabu 8 Juni 2023. Sementara untuk tersangka lainnya, yakni MP dan RP belum diperiksa sebagai tersangka. Diketahui dalam kasus ini, Umar Lonjo berperan sebagai kuasa pengguna anggaran, sementara ketiga lainnya merupakan kaki tangan Lonjo yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen dan penyedia dalam kasus tersebut. Dijelaskan pembangunan gedung kantor Dinas Perkim bersumber dari dana anggaran umum tahun anggaran 2018 dengan nilai anggaran sebesar 1,93 miliar sekian. Namun proyek tersebut urung rampung sampai sekarang di tahun 2023. Hanya berkisar 30% yang selesai kemudian mangkrak. Alhasil, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian ke negara, kerugian dari proyek ini mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 10 Juni 2023. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatoh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.